Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran mubarakan fihi adul amanata ala samawati wal ard wa baina an yahmilnaha wa hamalaha innahu kana minadh dhalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts bil huda wa dinil haqqi rahmatan lil alamin wa hujjatan lil 'abidin wa hujjatan 'ala man ba'atha ilaihim ajma'in. Sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil wa sallama tasliman wa Qur'an amma ba'd. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena limpahan rahmat dan karunia-Nya tidak dapat memanfaatkannya untuk menambah bekal pengamalan pengetahuan keagamaan sebagai pijakan pengamalan ajaran Islam yang kita cintai ini. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap mengalir kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, juga segenap para keluarga, para sahabat serta umat setia beliau. Amin ya robbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, di bulan yang penuh ampunan ini kita berlomba-lomba mengejar pahala. Kita berpuasa, kita hatam Al-Quran, kita bangun di sepertiga malam untuk tahajud. Namun ada satu ibadah besar yang seringkali kita lupakan, padahal pahalanya menandingi pahala jihad dan kuncinya ada di rumah kita masing-masing. Ibadah itu adalah birrul walidain atau berbakti kepada orang tua. Hadirin sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala menandingkan perintah menyembahnya dengan perintah berbakti kepada orang tua dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 23 yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan berbuat baiklah kepada ibu bapamu dengan sebaik-baiknya. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mari kita renungkan sejenak. Mungkin saat ini kita bisa berbuka puasa dengan makanan yang nikmat, namun ingatkah kita pada ibu kita yang dulu menahan lapar agar kita bisa makan kenyang? Mungkin saat ini kita bisa beribadah dengan tenang, namun ingatkah kita pada ayah kita yang membanting tulang agar kita bisa tumbuh menjadi pribadi yang beriman? Bagi kalian yang orang tuanya masih ada, Ramadan adalah kesempatan emas. Jumlah tengah mereka, minta maaflah atas lisan kita yang kadang tajam dan bahagiakanlah mereka. Dan bagi kalian yang orang tuanya telah tiada, jangan putuskan kiriman berupa hadiah, yaitu doa-doa terus di waktu sahur dan berbuka kalian. Hadirin wal hadirat, kaum muslim wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, di tengah kemuliaan bulan Ramadan ini, mari kita bertanya pada diri sendiri, apalah artinya puasa kita jika lisan kita masih kasar pada ibu? Apa artinya sedekah kita jika kita masih pelit pada ayah? Ada 3 poin besar yang ini saya sampaikan mengenai mengapa berbakti kepada orang tua adalah kunci kesempurnaan kita di bulan Ramadan. Yang pertama, bakti kepada orang tua adalah jihad di bulan Ramadan. Suatu ketika seorang laki-laki datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta izin untuk berjihad. Namun Rasulullah bertanya, apakah orang tua masih hidup? Dia menjawab ya. Maka Rasulullah bersabda, maka kepada keduanya lah hendaknya kamu berjihad. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadirin, jika di bulan Ramadan kita sanggup menahan lapar dan dahaga, kita sanggup menahan berdiri lama untuk salat tarawih, maka jihad yang tidak kalah besar adalah menahan ego kita untuk tetap berkata lemah lembut kepada mereka. Meskipun mereka berbeda pendapat dengan kita, jihad kita adalah melayani mereka dengan wajah yang berseri-seri di saat kita sendiri merasa lelah setelah bekerja. Yang kedua, penyesalan yang terlambat. Ramadan adalah bulan di mana pintu-pintu surga dibuka lebar-lebar. Namun, tahukah kita, Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa orang tua adalah pintu surga yang paling tengah. Jika kita mau, kita bisa menyanyiakannya atau kita bisa menjaganya. Bayangkanlah ayah dan ibu kalian, suatu saat nanti kursi-kursi yang mereka duduki saat ini akan kosong, piring-piring yang mereka gunakan akan sepi, suara nasihat yang mungkin hari ini merasa membosankan bagi kita namun akan menjadi suara yang paling kita rindukan di dunia ini, namun tidak akan pernah terdengar lagi. Maka mumpung mereka masih ada dan mumpung ini bulan Ramadan, bulan di mana hati manusia cenderung lebih lembut datangnya mereka. Jika kalian telah berkeluarga dan tinggal jauh, teleponlah mereka sebelum waktu berbuka puasa. Katakan, "Ma, Pa, mohon maaflah atas segala salah saya selama ini." Kata-kata sederhana itu bagi mereka lebih manis daripada hidangan berbuka puasa yang paling mewah sekalipun. Yang ketiga,
Kekuatan doa orang tua di waktu mustajab. Ramadan memiliki waktu-waktu mustajab seperti saat menjelang berbuka puasa dan waktu sahur. Jika kalian berbakti kepada mereka, maka lisan mereka akan basah mendoakan kebaikan untuk kita. Doa seorang ibu sanggup mengubah takdir seorang anaknya yang sulit menjadi mudah. Takdir seorang ayah sanggup menjadi benteng-benteng bagi anaknya dari barang bahaya. Jangan sampai kita menjadi orang yang bangkrut di hari kiamat. Puasa diterima, zakat dilakukan, tapi semua pahala itu terhapuskan karena kita membiarkan orang tua kita menangis karena sakit hati oleh perbuatan kita. Hadirin wal hadirat, kaum muslim wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya mengakhiri ceramah ini, mari kita tundukkan kepala sejenak. Ingatlah wajah ayah dan ibu kita. Ingatlah keringat ayah yang bercucuran dan menyekolahkan kita. Ingatlah setiap tetes air mata ibu mendoakan kesuksesan untuk kita di setiap sudutnya. Bagi kalian yang orang tuanya telah tiada, Ramadan adalah waktu terbaik untuk mengirimkan amal jariah dan doa. Sebutlah nama mereka dalam doa setelah selesai sholat tarawih. Mintalah pada Allah agar mereka ditempatkan di tempat yang terbaik di sisinya. Semoga dengan berkah Ramadan, Allah melembutkan hati kita untuk menjadi anak yang soleh dan solehah, yang tengahnya menjadi wasilah untuk kedua orang tuanya menuju surganya. Wallahu fiq ila aqwamit thoriq. Summa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.